Hai, selamat datang di channel Wazo, channel yang mengupas tuntas alur cerita dari film-film keren baik lokal maupun mancanegara. Hari ini kita kedatangan Noise yang rilis di tahun 2025. Film tentang Joyoung, seorang wanita tunarungu yang lagi pusing karena kakaknya hilang mendadak di apartemennya. Bayangin, kok hilangnya di rumah sendiri? Ini bukan petak umpet level RT loh. Gimana cara Joyoung yang tidak bisa mendengar bisa menemukan kakaknya di tengah kebisingan ini? Kita bedah habis. Siap-siap karena kita akan kupas tuntas sekarang juga. Film dibuka dengan seorang wanita bernama Johae yang tampak sedang memasang lapisan peredam suara di langit-langit apartemennya. Sejak pindah ke tempat itu, Johae terus diganggu oleh suara-suara aneh. Mulai dari suara dengungan hingga deritan keras dari lantai atas yang membuatnya tak bisa tenang. Ia mencoba merekam sekitar apartemennya menggunakan camcorder. Namun tiba-tiba telepon di kamarnya berdering. Namun setelah diangkat tak ada suara dari si penelepon. Hanya keheningan yang membuat suasana semakin mencekam. Tanpa disadari, camcorder yang diletakkannya merekam sesosok wanita misterius berdiri di luar jendela. Tak lama kemudian, suara deritan itu muncul lagi, membuat Johae semakin ketakutan. Apartemen itu terlihat sangat besar, tapi anehnya banyak unit yang kosong dan tak berpenghuni. Cerita lalu berpindah ke adiknya, Joyoung, seorang gadis dengan gangguan pendengaran yang bekerja di sebuah pabrik. Ia menggunakan alat bantu dengar untuk berkomunikasi sehari-hari. Pada hari itu, Joyoung mendapat kabar bahwa kakaknya, Johae, telah menghilang selama 4 hari dari apartemennya. Saat dia datang ke apartemen kakaknya di lantai 6, tepatnya di kamar nomor 604, Joyoung menemukan secarik catatan menempel di pintu bertuliskan teguran agar jangan berisik. Kondisi unit itu sangat berantakan, barang-barang berserakan di mana-mana. Joyoung teringat masa lalu, ketika Johae sempat stres karena suara-suara misterius dari lantai atas. Yang anehnya, tak pernah terdengar oleh Joyoung meskipun menggunakan alat bantu. 저희 주위가 이렇게 대책 없이 없어졌던 직원분 계시면. Untuk mencari petunjuk, Joyoung menemui Ki-hun, pacarnya Johae. Tapi pria itu juga tak tahu keberadaan kekasihnya. Malamnya, Joyoung menemukan ponsel kakaknya yang tertinggal. Sayangnya dia tidak bisa membukanya. Dia juga menemukan bekas lembab di lantai seperti lumut yang menempel. Tiba-tiba, seorang pria mencurigakan datang mengetuk pintu. Sebut saja dia adalah Sumarno, penghuni kamar 504 tepat di bawah kamar Johae. Dengan nada kasar, ia memperingatkan Joyoung agar tak membuat keributan. Bahkan dia mengancam akan merobek mulutnya. 밤에는 좀 조용히 해주시면 어떨까? 그 입을 다 찢어버리기 전에요. Merasa terancam, Joyoung kemudian melaporkan hal itu kepada Satpam. Dari Satpam itu, ia tahu bahwa sebelum menghilang, Johae memang sering mengeluh soal suara-suara aneh dari lantai atas. Saat Satpam hendak menceritakan sesuatu tentang kamar 604, tiba-tiba penghuni lain datang melaporkan tentang bau busuk dari ruang bawah tanah. Ketika diperiksa, ternyata puluhan ton sampah ilegal menumpuk di sana. Malam harinya, Joyoung kembali ke apartemennya. Di pintu ada lagi tempelan catatan teguran. Saat ia masuk ke dalam, Joyoung tak tahu bahwa ada sosok wanita berdiri jauh di ujung balkon sedang menatapnya. Joyoung lalu menemukan kado ulang tahun dari Johae berupa alat bantu dengar yang baru. Dan di meja makan masih ada hidangan busuk buatan Johae. Joyoung akhirnya berhasil membuka ponsel Johae dan menemukan riwayat panggilan terakhir. Ia mengirimkan pesan ke nomor itu, berharap mendapatkan petunjuk. Namun tak lama kemudian, suara deritan dan dengungan keras kembali terdengar dari atas. Bahkan terdengar suara Johae dari luar pintu. Tapi Joyoung menjadi ragu, karena mana mungkin kakaknya tidak tahu kode apartemennya sendiri. Keesokan harinya, Ki-hun datang. Bersamaan dengan itu, orang yang menerima pesan dari Joyoung akhirnya menelepon balik. Mereka berdua pun menemui orang tersebut. Namun ia hanya mengatakan bahwa Johae sempat mengeluhkan suara-suara aneh sebelum dia menghilang.
Wanita tersebut juga bercerita bahwa penghuni sebelumnya di kamar 604 ditemukan tewas gandir setelah mengalami gangguan yang sama. Malamnya, Jo-young melihat seorang bocah laki-laki sedang menatap ke arah jendela pecah di bawah apartemen. Saat didekati, bocah itu langsung pergi. Dari arah belakang, muncul seorang wanita ramah, sebut saja Wartini, yang memberikan senter dan memperingatkan Jo-young bahwa ketua paguyuban apartemen, sebut saja Sarija, akan menghalanginya mencari Jo-hee. Alasannya, Sarija sedang memperjuangkan pembangunan ulang gedung itu. Jika ada kasus orang hilang, rencana itu bisa gagal total. Sesampainya di kamar, Jo-young tiba-tiba bermimpi Jo-hee pulang dalam keadaan kacau, lalu gandir di depannya. Saat terbangun, teror semakin parah. Sosok wanita berambut panjang muncul di jendela, dan di saat bersamaan, Sumarno kembali mengetuk pintu dengan membawa pisau. Ia menggedor dengan keras, namun tiba-tiba suara itu menghilang. Entah ada angin apa, Sumarno malah naik ke lantai 7. Di sana ia mendapatkan teror dan tewas terjatuh dari lantai itu setelah diganggu arwah penghuni lama. Setelah kejadian itu, esok harinya Sarija marah besar, menuduh Jo-young membawa sial dan menyebarkan kutukan kamar 604. Ia mengancam akan menyingkirkan Jo-young jika terus membuat masalah. Siang harinya, Jo-young pergi ke kamar 804 milik Wartini untuk mencari kebenaran. Wartini mengaku tinggal bersama putrinya, Yena, lalu bercerita bahwa mantan ketua paguyuban unit 704 pernah mengamuk karena terganggu suara dari unit 804. Sedangkan penghuni unit 604 juga terganggu oleh penghuni unit 704. Sehingga penghuni unit 604 datang dan langsung menyerang penghuni unit 704 itu hingga sekarat. Wanita malang tersebut sempat mengetuk-ngetuk tembok minta tolong, tapi para tetangganya menganggap itu hanyalah suara biasa. Setelah itu wanita tersebut hilang tanpa jejak. Fakta mengejutkan terungkap. Lantai 704 ternyata saat ini kosong dan tak berpenghuni. Saat kembali ke kamar, Jo-young menemukan catatan baru di pintu, tapi kali ini kosong. Ketika dilepas, ternyata namanya telah tertulis dengan darah di baliknya. Putus asa mencari kakaknya, Jo-young menyebar pamflet saat demo pembangunan ulang dimulai. Namun orang-orang mengabaikannya. Emosinya meledak. Ia menuduh Sarija menutup-nutupi semuanya. Beberapa saat kemudian, Ki-hun datang dengan kabar bahwa pembunuhan di lantai 704 terekam CCTV. Tapi pelakunya menghilang tanpa jejak. Mereka berdua lalu memeriksa ruangan bawah tanah. Karena terlalu luas, mereka pun berpencar. Jo-young menemukan buku gambar berisi sketsa keluarga bahagia yang perlahan berubah menjadi penuh darah. Namun beberapa detik kemudian, buku gambar itu jadi kosong. Sementara itu, Ki-hun menemukan mayat membusuk. Diduga pelaku pembunuhan di lantai 704. Saat ia mendekat, suara dengungan misterius membuatnya kesurupan. Ki-hun menyerang Jo-young, dan dalam upaya menyelamatkan diri, Jo-young terpaksa menghantam kepalanya dengan batu. Ia berlari keluar melalui jendela dan berhasil diselamatkan oleh Sarija, yang ternyata memiliki anak laki-laki tuli, bocah yang sempat dilihat Jo-young sebelumnya. Fakta lain terungkap, anak Wartini sebenarnya sudah meninggal tertabrak mobil, meskipun Jo-young sering melihatnya berseliweran di sekitar apartemen. Setelah Sarija meminta polisi memeriksa ruangan bawah tanah, akhirnya mereka menemukan Ki-hun telah tewas. Kini Jo-young harus berjuang sendiri. Dia kembali masuk ke ruang bawah tanah tanpa teman. Di ruang tertutup pintu baja, ia menemukan camcorder milik Jo-hee. Meskipun alat perekam itu telah rusak, Jo-young membuka memorinya dengan ponsel. Dalam rekaman itu terlihat Jo-hee diam-diam masuk ke kamar 804 dan menemukan lilin-lilin yang menyala. Dan di kamar, Wartini sedang berbicara sendiri seolah berbicara dengan arwah anaknya. Ketika keberadaannya diketahui, Jo-hee dipukul dengan palu hingga tak sadarkan diri.
Jo-young akhirnya menemukan kakaknya terikat lemah di dalam ruangan yang gelap. Saat hendak membawanya pergi, tiba-tiba Wartini datang membawa palu kayak Thor. Jo-young menyembunyikan kakaknya, sementara dia memancing Wartini menjauh. Terjadilah perkelahian sengit di antara mereka. Tepat ketika Wartini hendak menghantam Jo-young, arwah mantan ketua paguyuban muncul di langit-langit, berderit dan membalas dendam pada Wartini. Jo-young berhasil kabur sambil mengunci Wartini di dalam ruangan itu. Ia membawa Jo-hye keluar dari ruang bawah tanah tersebut. Beberapa hari kemudian, penghuni baru kamar 704 datang, berkunjung ke rumah Jo-young untuk memberi bingkisan. Saat ditanya, Jo-young mengatakan ia tinggal berdua dengan kakaknya. Namun, tamu itu tak melihat siapapun selain dirinya, padahal Jo-hye tampak berdiri di belakang pintu. Ternyata, Jo-hye sudah meninggal di tangan Wartini waktu itu. Semua yang dilihat Jo-young saat ini hanyalah halusinasi. Film pun berakhir dengan ketegangan yang bikin merinding dari awal sampai akhir.